Ya, Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan, setelah kita nanti mempelajari bagaimana tentang sidang ilahi, ya sekali lagi saya menegaskan bahwa arti atau tujuan daripada sidang ilahi itu adalah menetapkan yang ilahi di bawah hadirat Tuhan atau di dalam hadirat Tuhan melalui orang-orang yang punya kehidupan intim dengan Tuhan. Ya. Dan sidang ilahi adalah memutuskan atau keputusan sebuah perkara yang penting, menetapkan segala perkara yang penting. Mungkin untuk kepentingan keluarga, kepentingan kota, kepentingan bangsa dan kepentingan bangsa-bangsa. Dan sidang ilahi itu di mana firman Tuhan berkata, ya di mana ada suatu dewan perkara ya yang kita bawa kepada surga. Dan saudara terkasih, dan landasan daripada sidang ilahi adalah satu firman Tuhan ya dan hukum-hukumnya ya. Yang kedua adalah landasan orang itu punya kehidupan yang layak diperkarakan, saudara ya. Jadi saudara terkasih, orang baik, orang menabur kebaikan, orang tulus, orang yang berhati mulia itu sangat punya investasi yang besar ya dalam perkara sidang ilahi. Saudara terkasih, dan mengapa kita ini perlu mengerti sidang ilahi, saudara? Karena saudara terkasih, iblis itu adalah pribadi yang berusaha untuk saudara membawa pemisahan bahkan kehancuran, membunuh setiap anak-anak Tuhan. Memisahkan anak-anak Tuhan, membunuh setiap perjanjian dari perjanjian. Karena apa? Iblis adalah pribadi yang penuh dengan tipu daya. Ya, saudara terkasih, dan saudara, nanti kita akan praktekkan bagaimana sidang ilahi ya dari perkara-perkara yang kecil. Dan kita juga akan ambil sebuah contoh di sini, saudara ya. Tentang siapa sih orang yang berhak untuk menaikkan sebuah perkara kepada Tuhan ya. Tadi saya katakan adalah orang-orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Contohnya siapa? Musa, Abraham, Daud, saudara ya. Daniel ya, membawa perkara-perkara tentang bangsa di hadapan Tuhan ya. Orang-orang yang punya hubungan intim dengan Tuhan. Terus saudara, kalau orang yang tidak punya hubungan intim dengan Tuhan, apakah dia tidak layak, saudara? Minimal dia orang yang baik. Yuk kita mau ambil contoh di sini. Orang yang baik, orang bahkan yang terkenal kebaikannya, saudara ya. Oke, kita akan buka di dalam, sebentar ya. Di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat ke-2 sampai 7. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargai. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, ia layak engkau tolong. Sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat. Saudara, ini dikatakan dasar-dasarnya, landasannya. Atau sebuah perkara yang dimana orang ini punya alasan untuk apa? Naik banding ya, kalau di persidangan itu seperti itu, saudara. Layak untuk dibela, karena apa? Dia terkenal apa? Sangat baik, saudara ya. Orang kalau enggak baik, dia tidak akan mungkin, saudara ya, memperhatikan hambanya yang sakit, saudara. Ini namanya orang yang punya panggilan sebagai pemerhati. Jadi bersyukur ya kalau saudara punya sifat pemerhati untuk orang lain. Ya, jadi kalau ada apa-apa tuh saudara adalah orang yang sangat mudah ya
dibawa atau dibawa sebuah pembelaan di hadapan Tuhan. Tapi kalau saudara jahat, susah. Kalau saudara cuek, susah. Kalau saudara terlalu egois, susah. Kalau saudara bebal, susah. Kalau saudara pelit, susah. Kalau saudara egois juga susah. Saudara kasih karakter dan temperamen itu juga menjadi pengaruh saudara. Untuk bagaimana seseorang itu dibawa kepada sidang ilahi. Ayat 6 dikatakan, lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Saudara berarti Yesus tidak menunda. Ini saudara dengan peristiwa Lazarus ketika Yesus dengar bahwa Lazarus sakit, Yesus sengaja menunda berapa hari? 2 hari. Tetapi ketika mendengar masalah ini, Yesus langsung pergi saudara. Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk apa? Mengatakan kepadanya, Tuhan janganlah bersusah, sebab aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Wow, sudah baik hati, penderma yang luar biasa. Ini juga rendah hati. Tahu saudara, ini loh, kalau kita punya sifat-sifat seperti ini, Tuhan tuh gercep kalau nolong kita. Gak pakai nunda. Jadi makanya saudara, firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kok jemu-jemu berbuat kebaikan. Artinya apa jangan jemu-jemu? Jangan jadi capek, jangan jadi bosan, jangan berhenti untuk berbuat kebaikan. Kalau itu dikehendaki Tuhan. Karena ada kebaikan-kebaikan yang tidak dikehendaki Tuhan. Kepada siapa Tuhan tidak menghendaki kau berbuat sesuatu? Kepada orang yang sedang berproses dengan Tuhan. Ya, saudara terkasih, dikatakan ini orang yang terkenal baiknya, bahkan dikatakan dia layak engkau tolong Tuhan. Nah, saudara, ayat 7 dikatakan, sebab itu aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Saudara, dia tahu diri saudara. Intinya gini, dia ini orang yang begitu luar biasa hatinya, penderma yang luar biasa, orang penuh belas kasih, orang penuh kemurahan, bahkan orang yang sangat rendah hati. Itu tandanya apa? Dia tidak pernah merasa dirinya tuh ini loh saudara. Hidup ini jangan selalu merasa berjasa. Jangan pernah merasa, aku udah berbuat banyak. Lihat, saudara seorang perwira ini. Dia tidak pernah merasa dirinya berjasa. Saudara, beda ya kalau orang itu merasa tidak layak, minder dengan tidak layak karena rendah hati. Ya, bedakan di sini saudara ya. Kalau minder Tuhan tidak suka. Tapi kalau kau memang dasarnya rendah hati, itu dicintai Tuhan. Karena banyak orang yang baik hati tapi temperamennya mengerikan. Kebaikannya dibalik semua itu juga penuh selubung. Ini saudara, ini contoh. Orang seperti ini Tuhan gak pakai tunggu lama saudara. Langsung gercep. Karena apa? Orang seperti ini rajin menabur kebaikan. Makanya saudara terkasih, kalau ada waktu, kalau ada kesempatan, saudara bisa berbuat sesuatu yang baik, jangan disia-siakan. Kalau itu apalagi itu Tuhan yang nyuruh, jangan disia-siakan. Kau tidak akan pernah tahu saat dan waktunya bagaimana engkau membutuhkan pertolongan itu. Ya. Jadi sekali lagi, tentang berperkara dengan Tuhan, tentang sidang ilahi saudara. Itu membawa sebuah perkara orang lain di hadapan Tuhan supaya orang itu mengalami pertolongan Tuhan. Dan saudara, syarat bagi orang yang membawa pertolongan ini saudara, pertama, dia harus satu orang yang bergaul dengan Tuhan. Tadi saya katakan kalau dia nggak punya keintiman dengan Tuhan, gimana Bu? Paling dia orang yang terkenal baik. Orang yang terkenal tulus. Orang yang terkenal murah hati. Setidaknya karakternya saudara. Yang ketiga,
Orang seperti apa yang bisa membawa sebuah perkara di hadapan Tuhan? Saudara ingat peristiwa Bartolomeus, seorang yang buta, pengemis. Pada saat dia berteriak-teriak, Yesus anak Daud. Siapa yang menghalangi saudara? Murid-muridnya. Untuk menghentikan teriakannya. Tetapi di situ Bartolomeus tidak berhenti untuk berteriak. Orang yang sedang dalam kondisi tertindas, tertekan. Dia berseru dan berseru, saudara. Gak pernah berhenti berseru dengan Tuhan. Itu tandanya orang itu beriman. Kalau kau punya iman, itu menjadi kesukaan Tuhan. Kau gak peduli keadaanmu. Aku percaya Tuhan pasti bisa. Gak mungkin Tuhan gak bisa. Arti gini, iman yang kekal, yang kuat, yang tangguh. Ini saudara. Kalau kau percaya, kau tidak berpusat dengan apa yang kau lihat. Tapi aku percaya, apalagi Tuhan sudah pernah ngomong. Iman. Seperti pengemis yang buta ini. Dia berteriak, berseru-seru, dia enggak peduli mau siapapun menghalangi. Pokoknya dia teriak, dia berseru. Arti gini, aku enggak peduli dengan keadaanku. Aku enggak peduli apa kata orang. Aku enggak peduli apapun yang dikatakan dunia. Rasanya enggak mungkin. Tapi aku ini percaya. Saudara. Dan orang yang percaya dibutuhkan ketekunan. Dia harus melewati ketekunan sampai waktunya Tuhan. Di dalam ketekunan itu pun hatinya tidak goyah. Saudara, ada satu juga peristiwa tentang siapa? Wanita yang ketahuan berzina. Semua hampir melempari batu. Bahkan mungkin akan merajam. Tapi Yesus itu apa? Membela wanita ini. Apakah Yesus berkompromi dengan orang berzina? Tidak. Apa yang membuat Yesus membela perempuan ini saudara? Bantu saudara apa? Ya? Belas kasihan pasti saudara. Didapati wanita ini seperti pasrah, tidak berdaya. Itu tanda orang bertobat. Orang bertobat itu tandanya. Berserah. Tidak berusaha mengelak. Tidak berusaha lari, tidak berusaha alasan, tidak berusaha berkelit. Dia berserah. Mati ya sudah Tuhan, memang aku layak untuk dihukum. Orang yang berserah, orang mengakui dirinya, orang yang sadar diri. Saya percaya Tuhan bukan cuma berdasarkan belas kasih. Ada orang yang Tuhan taruh belas kasih tapi dia tetap tidak mau bertobat kok saudara. Ada enggak saudara? Contohnya siapa? Yudas, Kain. Ahab, Raja Ahab. Itu sudah gimana sudah kurangnya. Tetap tidak mau bertobat kok. Tidak selamanya belas kasih itu menghasilkan pertobatan. Bagi siapa? Bagi orang yang hatinya bebal. Bagi orang hatinya terlalu mencintai dunia. Bagi orang hatinya sombong. Nah saudara terkasih, nanti kita akan praktek. Ya, saya akan mengajarkan bagaimana sih kita masuk dalam sidang ilahi. Nanti kita akan berdua. Ya, saya akan berikan contoh. Nanti saudara cari orang-orang yang saudara usahakan orang yang saudara kenal dan saudara punya chemistry dengan dia. Kenapa saya katakan punya chemistry? Kalau punya, misalkan nih, kalau saudara kenal dan saudara punya chemistry, saudara tahu kehidupannya dia. Betul kan?
Nah kalau saudara tahu kehidupannya dia, saudara punya landasan enggak untuk menaikkan sesuatu kepada Tuhan. Ya. Jadi saudara juga harus punya landasan. Apa alasanmu untuk membawa dia bisa dibela? Gitu loh saudara. Ya. Kan gini saudara, iblis itu kan mendakwa semua kekurangan, kelemahan, dosa dan apa-apalah yang negatif. Tetapi sementara saudara membawa sesuatu yang positif dalam diri orang ini. Contoh gini. Misalkan kita ketemu orang yang bandel gitu ya. Atau males lah saudara ya. Ini dulu, sekarang enggak ya. Contohnya Renner yang males gitu ya, ini dulu. Udah aku bilang dulu loh Rey, udah berdamai di awal loh Rey ya. Nah satu kali saudara ya, satu kali iblis itu mendakwa. Iblis bilang sama Tuhan, oh enggak, ini peristiwa gini misalkan. Tiba-tiba iblis lewat, Tuhan bilang gini, hai sini iblis, Saiton. Kau lihat hambaku Renner enggak? Renner, iya dia malas Tuhan. Masa membangkang kalau disuruh banyak alasan. Dia tidak layak. Dia terlalu malas. Dan tiba-tiba Tuhan sedang berkeliling mencari orang-orang yang punya chemistry. Atau setidaknya punya hati yang baik. Sehingga Tuhan tuh saudara selalu pakai sarana. Ya singkat cerita, kira-kira siapa yang dipakai ya gitu. Untuk membela si Renner ini. Ya, saya mau cari orang yang bisa membela Renner. Saya cari Gio aja lah yang sama. Tiba-tiba misalkan. Renner entah sakit entah apa gitu ya. Terus Gio lihat kasihan. Saya kasih tahu ya saudara ya. Kalau kau tadinya tidak apa-apa terus tiba-tiba ada sesuatu kasihan. Itu sebetulnya Tuhan mampir ke hatimu. Itu saudara sebetulnya ya efek daripada dimensi Tuhan mampir ke hatimu. Dan dia juga mau lihat kamu ini kasihan banget atau kasihan-kasihan abal-abal. Kan banyak orang bilang, kasihan ya Tuhan ya. Iya kasihan ya wis lah. Ya apalagi nasib ya. Atau langsung tek. Terus udah didoain gitu ya. Kok gak ada perubahan? Saudara. Atau mungkin Renner sedang berperkara dengan sesuatu yang mungkinlah tentang karir, tentang sesuatu gitu ya. Tiba-tiba ada orang yang berdoa buat Renner gitu ya. Misalkan Renner datang ke Gio, C doain aku ya C. Supaya semua prosedurnya semuanya bisa lancar. Oke dan aku bisa gol ya C. Gitu. Ya Re. Gitu. Tapi kalau Gio sama sekali gak pernah dapat kebaikannya Renner. Gak pernah gini. C mau pulang tak anterin C. Gak usah Re, jauh Re. Gak apa-apa, ayo Re. C tak anterin. Atau misalkan datang ke sana, C sate tak C, babi tak C. Atau apalah. Saudara kasih. Sesuatu yang pernah ditabur dalam kehidupannya Gio. Saudara itulah dasar untuk membuat Gio itu menaikkan sesuatu di hadapan Tuhan. Atau Gio cukup tahu bahwa Renner seperti apa orangnya. Kebaikannya mungkin saudara. Dalam hal yang lain dia banyak hal yang positif. Itu cukup untuk Gio bawa kepada Tuhan. Misalkan begini. Tuhan tolonglah anakmu ini. Dia memang Tuhan males. Suka bolong-bolong doa paginya. Baca Alkitabnya Tuhan. Tahu aku ngerti. Tapi loh Tuhan sebetulnya hatinya tuh baik. Hanya saja dia belum dewasa Tuhan. Tapi aku percaya kalau Tuhan menolongnya. Dan wah dengan segala ya dasar-dasar landasan-landasan kebaikan. Pokoknya Gio Tuhan please Tuhan. Terus berjuang mengajukan perkara-perkara ini. Bahkan sampai hatinya tuh nangis. Tuhan nunggu-nunggu Tuhan kok enggak jawab-jawab. Tuhan kiranya Tuhan ku berkenan atas doa hambamu ini.
Bahkan mungkin hamba-Mu juga enggak berkenan Tuhan. Tapi belas kasih-Mu Tuhan. Sehingga saudara lihat kesungguhan hatinya Gio. Lihat air matanya, lihat ketulusannya. Saya tanya, Tuhan mengabulkan enggak? Bahkan kalau saudara berdoa kemarin di Pondok Daud juga tanya, Bu, kalau orang itu jahat gimana Bu? Bukankah engkau itu orang-orang yang diberikan hati Tuhan penuh belas kasih? Bukankah kita juga punya tanggung jawab untuk keselamatan jiwa-jiwa? Minimal dia selamat. Jadi saudara terkasih, mari. Sampai di sini saudara paham? Paham. Jadi kalau orang itu saudara tidak kenal dan tidak tahu kehidupannya, bagaimana caranya saudara? Saudara tenangkan hati, minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, aku harus bawa perkara orang ini tentang apa ya di hadapan-Mu. Dan nanti saudara juga boleh tanya, apa kerinduan-Mu? Apa yang menjadi hambatan-Mu selama ini dan saya mau bawa itu kepada Tuhan. Tanya boleh nanti. Kerinduan saudara apa? Dan saudara sungguh-sungguh bawa itu di hadapan Tuhan. Syaratnya apa saudara? Tuhan kasih saya hati yang penuh belas kasih. Tuhan kasih saya hati yang murni. Tuhan kasih saya juga hikmat. Kenapa saudara? Supaya kalau saudara punya hikmat, doamu itu tepat. Ya. Kenapa saudara? Tuhan mau saudara praktek tentang ini. Nanti saudara akan lihat hasilnya. Kedua, supaya saudara satu dengan yang lain itu belajar untuk saling peduli. Membangun di dalam kasih Tuhan. Dan saudara juga punya pengalaman next ke depan. Kalau ada orang-orang, kan sering tuh nanti saudara ya. Bu tolong doakan ini, Bu tolong doakan ini. Kalau ada orang-orang minta doa melalui saudara. Itu seperti itu caranya. Jangan sekedar cuma doa. Bila perlu bagaimana saudara tahu jawaban Tuhan. Lewat apa? Lewat kesungguhanmu mendoakan orang ini. Contoh, waktu Ibu Jenny sakit, saudara, sudah di ruang ICU. Kalau secara kasat mata, ya sudah, goodbye. Tapi saya tidak langsung berdoa, saya tanya Tuhan dulu, ini apa Tuhan? Ya, tanya Tuhan. Jangan saudara ngotot, Tuhan pokoknya dia masih Tuhan, berfungsi tidak boleh. Loh, kowe Tuhan tak? Tidak boleh mendahului Tuhan, tapi tanya Tuhan. Ketika kau tanya Tuhan, ada kalanya Tuhan bilang begini. Perjuangkan dia. Ada kalanya juga Tuhan bilang begini saudara. Menurutmu dia bagaimana? Hamba yang baik yang harus diperjuangkan. Nah, yang ketiga, Tuhan memberikan keputusan. Ingat ya, yang pertama perjuangkan. Yang kedua ditanya ke kita. Menurutmu selama ini, selama dia hidup, bagaimana kehidupannya, bagaimana tanggung jawabnya, bagaimana caranya, semua itu dihitung saudara. Yang ketiga, keputusan Tuhan. Ya, saya berharap saudara mengerti ya di sini ya. Oke. Ada pertanyaan? Cukup mengerti? Ya. Bu, nanti kalau misalkan ada orang-orang yang saling tidak kenal, enggak apa-apa. Seperti tadi saya katakan, bertanyalah kerinduanmu apa. Dan kedua minta hikmat Tuhan. Karena ketika kau minta hikmat Tuhan, doamu pasti tepat. Terus ketiga apa saudara? Setelah saudara mengajukan bla 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 bla,
Jangan terburu-buru, amin. Sama-sama tenang. Tuhan, mari jawab kami. Kasih waktu beberapa menit saudara. Tenangkan hati. Setidaknya ya, nanti saudara akan dapat tanda, akan dapat hikmat. Bahkan akan melihat sesuatu. Bahkan bisa jadi pernyataan Tuhan. Tapi ingat ya, jangan gak percaya diri. Jangan ragu-ragu, ini beneran apa enggak. Jangan seperti itu. Apapun itu, tangkap dulu. Namanya juga belajar. Jangan takut, salah. Karena gini, ketika engkau ragu, maka iblis akan memanipulasi. Bukan, itu cuma perasaanmu, itu cuma halusinasimu. Lah, hati-hati ya, iblis itu yang selalu ingin mencuri. Ya. Sekali lagi, yang penting ketika kau berdoa, hatimu benar-benar tulus, benar-benar murni, dan kau punya hati yang penuh belas kasih. Seperti gini, aku harus membuat dia menang. Aku harus membuat dia mengalami sesuatu yang dari Tuhan. Nah setelah itu nanti sebaliknya, doakan. Gantian tanya apa yang menjadi kerinduanmu. Kalau sudah nanti semua selesai, saling memeluk. Tentunya ini semua satu jenis ya, bukan lawan jenis. Setelah itu peluk dan saudara bilang gini, kita sudah mengalami kemenangan dan jaminan Tuhan. Ya, siap mau praktek? Ada pertanyaan di sini? Kira-kira paham nggak? Paham nggak? Oke. Jangan takut dulu, belum udah ketakutan dulu. Ini roh minder ini loh salah satunya penyembah Baal. Tidak boleh minder. Yakinkan hatimu percaya. Selama kau benar-benar hati yang punya belas kasih. Kau sungguh-sungguh ingin melihat kemuliaan Tuhan. Itu Tuhan perhitungkan. Ya. Dan kalau bisa jangan satu saudara. Orang lain. Kalau bisa. Kalau tetap mau saudara ya enggak apa-apa. Enggak dihukum Tuhan. Yang penting tidak suami istri. Ya, tidak boleh suami istri. Ya, gitu. Oke, silakan. Ya gimana Pak? Bisa. Beberapa tahun yang lalu saya ini kan di bank salah satu di Surabaya. Jadi perusahaan di mana kami bekerja sebagai nasabahnya. Waktu itu kepala cabang sudah akrab sama kami. Orangnya kan baik, layani perusahaan kami dan sebagainya. Saya sering ngobrol, sering sharing. Waktu itu saya tanyain, Pak Muji di mana nih? Loh dia di belakang. Di belakangnya Tyler ada di ruangannya dia. Ternyata saya lihat itu dia kena serangan stroke, Bu. Itu langsung di kursi langsung turun ke bawah, udah miring semua. Tidak ada yang tahu. Langsung cepat. Akhirnya saya pertama kali yang angkat dia. Saya taruh di dada saya tangisi. Saya bilang gini sama Tuhan, ini saya pasang badan untuk dia. Bagaimana istrinya, anaknya kalau mendengar. Suaminya tahu-tahu kena serangan stroke bahkan mati. Tuhan, saya untuk tolong dia. Saya tangis itu, mulai sampai ngangkat ke mobil, habis itu saya pulang itu sepanjang perjalanan saya nangis. Waktu itu di Pasda, di Juanda itu habis itu saya ngomong teman-teman, ayo kita bawa. Ini saya punya sahabat kenalan luar biasa, kita doakan lagi. Waktu itu dibawa ke rumah sakit mereka. 3 hari kemudian, dia ini sudah kerja lagi. Coba dari serangan stroke yang begitu luar biasa. Yang kami tahu dia itu orang baik. Saya ikut mikir bagaimana kalau mendengar berita istri anaknya kayak apa, shocknya kayak apa. Saya tangis di hadapan Tuhan. Saya bilang gini, saya pasang badan untuk dia Tuhan, untuk Pak Muji itu. Nah itu di mana menurut Bu Winda? Sah-sah aja sih Pak. Kan yang penting tadi itu karena belas kasih. Itu kan sifatnya Tuhan ya Pak.
Dan itu adalah persyaratan yang paling penting, Pak. Kita berdoa kalau kita nggak punya belas kasih juga percuma. Ya, jadi seperti itu. Tidak peduli dia orang yang di luar Tuhan, kita bisa membawa orang-orang tersebut ke sidang ilahi untuk sebuah pertolongan. Ya, sekalipun dia di luar Tuhan, malah saya sering Pak ya melakukan itu Pak. Jadi saudara nanti yang kita lakukan ini adalah sebuah contoh sebuah sidang ilahi yang dalam skup kecil ya saudara ya. Kita belajar untuk mempraktekkan. Dan saudara sekali lagi saya sampaikan ya, nanti kita berdua-dua, persyaratannya adalah orang yang benar-benar punya belas kasih, minta dengan Tuhan saudara ya. Bahkan belajar merasakan pergumulannya. Jadi gini nanti, misalkan pada saat saudara mendoakan si A, diamkan, tenangkan hatimu, coba yang tadi disampaikan tentang pergumulannya, mulai saudara ikut merasakan, kira-kira yang dirasakan dia itu apa. Kenapa saya katakan, kalau kau tahu dan bisa merasakan yang dirasakan, itu biasanya mempercepat saudara, mempercepat kuasa doa itu sampai ke hati Tuhan. Karena kau bisa merasakan apa yang dia rasakan dah. Tekanannya, pergumulannya, susahnya, sampailah seperti Pak Arjito tadi. Kenapa? Jadi doanya punya kuasa. Karena bapaknya Pak Arjito merasakan apa yang dirasakan, bahkan berpikir keluarganya. Lah ini saudara, ini doa yang punya kuasa. Bukan cuma belas kasih, tapi bisa merasakan penderitaannya, bahkan memikirkan lebih daripada itu. Ya. Dan yang kedua adalah harus punya landasan yang kuat. Ya, bisa juga pakai firman Tuhan, ya. Dan doa itu harus punya muatan hati, muatan roh yang perkasa sampai bisa menimbulkan gelombang surga. Doa yang punya roh keperkasaan itu seperti apa? Percaya. Apalagi saudara tahu itu pasti untuk memuliakan Tuhan. Wah, saudara harus on fire. Aku pasti percaya Tuhan, kau pasti. Tuhan yang penuh dengan belas kasih. Aku percaya, perkatakan gini, puji dia. Dalam arti gini, sebelum kita dengar dealnya Tuhan, bilang Tuhan, aku tahu engkau Tuhan yang penuh belas kasih, penuh kemurahan. Bahkan kuasamu itu tak terbatas. Adakah yang mustahil bagimu Tuhan? Wah, ya, itu langsung Tuhan, wow gitu ya saudara ya. Itu orang yang benar-benar punya kuasa daripada doa saudara. Itu langsung ketika kita tuh ngomong memperkatakan itu, saudara gelombang surga itu akan terbuka. Ya. Dan saudara doa juga jangan terburu-buru. Terus jangan drama. Tuhan, padahal gak ada kenapa-kenapa. Kalau memang gak ada, mau nangis ya gak usah berdrama Korea, enggak usah pura-pura nangis supaya kelihatan empati, enggak usah gitu. Tuhan jangan dimanipulasi. Tuhan tuh enggak bisa dimanipulasi. Pokoknya apa adanya, kalau kau enggak kepingin nangis ya enggak usah nangis. Bahkan jadi orang yang rohnya kuat. Tuhan, engkau pasti. Nah gitu. Tapi kalau emang kau mau nangis ya nangis ya. Intinya tidak ada empati yang pura-pura. Terus saudara, hati saudara harus juga tenang ya. Benar-benar tulus, murni, ada bobot belas kasih Tuhan dan iman. Yang selanjutnya tadi menantikan pernyataan Tuhan dalam bentuk apapun. Misalkan hikmat, pengertian, tanda-tanda dari Tuhan, firman Tuhan. Atau melihat sesuatu. Ya, sampai di sini paham? Oke.